kita setia juga kepada tujuan perjuangan kita. Tetapi pada saat teman kita yang kita ikuti, yang kita bela, yang kita selalu kawal tidak lagi setia kepada kita, apakah kita harus tetap setia kepada dia? Ingat, kita ini relawan bukan serpihan rengginang, bukan. Kita ini adalah komponen yang paling penting dalam perjuangan ini. Ingat ya, ingat kepada para relawan yang ada di luar sana, jangan pernah merasa diri lo adalah sia-sia, bukan. Ingat, kalian pada saat datang ke perjuangan atau ke lapangan, apakah Anda dibayar? Tidak. Saya persingkat, saya ingin mengatakan Bang Roy Suryo, saudaraku yang aku sayangi sampai hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Saya Kurnia Trayani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jika Anda, bahkan Roy termasuk ya, dan lalu dia sendiri yang memutuskan kuasa itu. Jangan katakan bahwa karena keras, karena engkau hendak membela, jangan kau korbankan klienmu. Kau katakan kepada dirimu untuk masuk ke dalam penjara dan mintalah kuasa kepada rakyat. Curiga. Kami di sini benar, kami di sini setia kepada tujuan perjuangan, bukan setia kepada tokoh siapapun itu. Pada saat tokoh itu mulai belok kiri belok kanan kayak bajai, kami tetap akan lurus. Kami tetap akan mengejar apa yang menjadi cita-cita perjuangan kami. Kami memang menitipkan nilai perjuangan kepada para akademisi, para pejuang yang saat ini mungkin sudah bebas ya. Ya, karena apa? Karena memang sudah tidak ada nilai kebenaran selama ini di Indonesia. Tetapi orang yang ikut mengkhianati kebenaran itu, walaupun siapapun itu, masuknya dia dari pejuang atau dari apa, tetap menjadi pengkhianat. Dan malah aku melihat sekarang malah bergeser. Yang harusnya kita menjadikan ijazah itu adalah substansi dari persoalan negara ini, bukan. Malah kita tujuan kita malah membebaskan teman-teman kita. Kita memang mau kok bebas. Memang dipikirnya kita tidak setia. Tidak, kita setia. Kita setia kepada teman kita, kita setia juga kepada tujuan perjuangan kita. Tetapi pada saat teman kita yang kita ikuti, yang kita bela, yang kita selalu kawal tidak lagi setia kepada kita, apakah kita harus tetap setia kepada dia? Ingat, kita ini relawan bukan serpihan rengginang, bukan. Kita ini adalah komponen yang paling penting dalam perjuangan ini. Ingat ya, ingat kepada para relawan yang ada di luar sana, jangan pernah merasa diri lo adalah sia-sia, bukan. Ingat, kalian pada saat datang ke perjuangan atau ke lapangan, apakah Anda dibayar? Tidak. Kita memakai uang kita sendiri, kita haus, kita beli pakai uang kita sendiri. Jadi artinya hargailah tenaga kita, hargailah waktu kita, dan hargailah diri kita. Kalau kita sudah menghargai diri kita, maka orang lain pun akan menghargai kita. Sekian dari saya, dan teruslah istiqomah, biarlah waktu yang akan memberitahu siapa kita sebenarnya. Terima kasih. Bukunya. Ayo, geser. Bukunya nggak bisa. Ini pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, nothing that happen in our life is random. Everything is planned by the best of planner. Kira-kira saya ingin mengatakan tidak ada satupun jejak kehidupan kita ini yang random atau acak atau kebetulan. Semua sudah diatur oleh yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebuah best planner.
ketika saya harus bertemu dengan seorang yang bernama Egy Sujana. Ya, oleh karenanya mewakili TPUA, kami bertiga, saya dan Rizal Fadilah ya, dan Damai Hari Lubis yang sayangnya juga bersama-sama dengan Egy akhirnya mengambil RJ itu, menghadap kepada Presiden ke-7 2 periode Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Adalah suatu yang tidak random juga dan bukan kebetulan ketika akhirnya keduanya mengambil RJ, meninggalkan kami, meninggalkan peperangan. Dan sampai hari ini alhamdulillah tampaknya sehat bugar, bahkan bisa warawiri untuk terus memaki-maki dan menjelek-jelekkan kami. Saya ambil hak ini karena saya tersangka, harusnya orang yang beliau jaga. Jangan lupa kami berangkat ke Solo dan Jogja itu meninggalkan keluarga kami. Saya istri dari seorang suami, saya juga adalah ibu dari anak-anak saya. Berikut satu mobil bus itu semuanya adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dan merupakan kesayangan keluarganya. Kami ditinggalkan, ya. Oke, kita stop di situ. Lalu random lagi ini. Jika kemudian seorang yang sangat kami banggakan mulanya, seorang anak muda yang luar biasa, doktor yang kami percaya waktu itu, yang membuat kami semakin kuat untuk berangkat ke Jogja dan Solo, Rismond Hasiholan Sianipar. Dengan caranya sendiri, dia meninggalkan juga medan perang, ya, yang tentu saja dikomandai oleh salah satu pengacara yang juga ada di Taka tadinya. Setiap kali meninggalkan hal tersebut memberikan luka di hati kami. Tapi sayangnya ada luka lagi yang lebih perih ketika saya harus mengatakan ya bahwa pukulan-pukulan tidak berhenti datang kepada kami. Sylvester Stallone itu pernah mengatakan, bukan penting seberapa kuat engkau memukul, tetapi yang penting adalah seberapa kuat engkau menahan pukulan tersebut dan berapa tahan engkau dipukul. Inilah pukulan-pukulan itu hingga pada akhirnya tanggal 13 Juli 2026 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau tidak salah, orang yang saya sayangi pribadi ya, dan juga semua sayangi, yaitu saudaraku Roy Suryo, mengatakan bahwa benar ada surat yang saya tuliskan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 yang lalu untuk menegaskan bahwa yang akan mendampingi saya dalam sidang pokok perkara tidak hanya di pra-peradilan, akan tetapi juga yang akan mendampingi saya pada pokok perkara, yang salah satunya adalah tim yang saat ini yang berisikan, dia menyebutkan nama Gofur Sangaji dan Soraya. Dua orang ini tercatat adalah pengacara-pengacara Taka tadinya. Itu mungkin tidak terlalu menyakitkan sampai beliau mengatakan bahwa tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena dia, oknum yang dimaksud, dan itu kemungkinan besar yang dimaksud adalah Ahmad Kosinudin, tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra-peradilan, bahkan menegasikan eksepsi yang hari ini sedang diupayakan oleh Dr. Tifa. Beliau juga menyayangkan bahwa kawan-kawannya menjadi korban. Saya persingkat, saya ingin mengatakan, Bang Roy Suryo, saudaraku yang aku sayangi sampai hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Saya Kurnia Trilayani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Termasuk Roy. Jika Anda, bahkan Roy termasuk ya, dan lalu dia sendiri yang memutuskan kuasa itu begitu. Jangan katakan bahwa karena keras, karena engkau hendak membela, jangan kau korbankan klienmu. Kau katakan kepada dirimu untuk masuk ke dalam penjara dan mintalah kuasa kepada rakyat, bukan kepada kami. Saya kira ini tidak tepat karena sudah lebih dari setahun Anda bersama kami. Alasan ini hanya boleh digunakan oleh Damai Hari Lubis, karena Damai Hari Lubis terus-menerus mengatakan tentang hal tersebut. Jadi kalau Roy Suryo mengatakan tentang kerasnya Taka, itu sudah tidak lagi relevan. Ada waktu setahun, Anda punya waktu untuk pergi dari kami lebih awal. Ya, saya ingin mengatakan juga kepada Damai Hari Lubis ya, saya ambil kesempatan ini karena telah lama saya biarkan terus melanglang buana dengan terus mengatakan kami sebagai 3 dungu ya yang terus bertahan di Taka ini. Saya ingin mengatakan nikmati RJ itu, yang sakit silakan berobat,
Yang merasakan hidup semakin bebas silahkan saja. Yang ingin kembali ke sana silahkan. Makanlah makanan kesukaanmu, tapi jangan kau ganggu kami yang sedang berjuang ini. Allahu Akbar. Saya ingin mengatakan, jangan cerabut kami satu persatu dari Taka dengan alasan kasihan kawan-kawan saya yang masih ada di Taka. Tidak. Ya, kami ingin mengatakan, lahir dari hati kami yang terdalam, 3 tersangka ini ingin mengatakan bahwa kami berterima kasih kepada Taka di bawah ya koordinator dari tim litigasi Bang Petrus Salistinus dan tim non litigasi Ahmad Hosinuddin. Terima kasih Anda sudah memberikan pencerahan kepada bangsa Indonesia, menjelaskan duduk soal yang sebenarnya dari TV ke TV. Walaupun hari ini langkah Anda disedat karena dikatakan Anda tidak lagi mewakili kepentingan orang yang dimaksud. Selain itu saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang bisa kami harapkan dari pemerintah kecuali presiden ya. Saya melihat dan patut kita berbaik sangka bahwa tidak ditahannya Roy ada setidaknya di sana pertimbangan bahwa jaksa memikirkan kehendak presiden yang tidak ada huru-hara dan kehebohan. Tetapi yang lain, wakil presiden, kemudian wakil presiden, kemudian menterinya yang berjumlah 49, Wamenseknya yang berjumlah 59 orang, kemudian DPR-nya, DPRD-nya, dan DPD-nya yang hampir berjumlah 20.757 orang itu tidak sama sekali berkontribusi kepada kami yang setengah mencari keadilan ini. Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya menegaskan diri untuk meneguhkan dalam pencarian ijazah palsu Joko Widodo ini adalah satu-satunya cara untuk mengharapkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Namanya disebutkan dalam sidang Tom Lembong, dalam sidang Noel, dalam sidang Yakub, dalam sidang Hasto Kristanto, dalam sidang siapa lagi? Nadiem, semua tidak pernah mampu menggiring dan membawanya ke persidangan. Betapa kuatnya orang ini. Saya ingin mengatakan bahwa tentu saja perjuangan ini tidak mudah. Insya Allah kami siap. Kami ingin mengatakan kami berada di sisi para advokat kami yang berjuang lurus tanpa dibayar. Kami berterima kasih. Dan saya ingin mengatakan tidak ada lagi waktu untuk menyelamatkan Indonesia, now or never. Terima kasih. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!